Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dia Hulaningrum, yang akan membahas mengenai latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Materi ini ditujukan untuk khususnya kelas 8. Teman-teman tahu nggak apa aja sih latar belakang kedatangan bangsa barat? Nah, berikut beberapa latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia, di antaranya yaitu runtuhnya Kekaisaran Romawi, yang kedua adanya Perang Salib, yang ketiga jatuhnya Konstantinopel ke umat Islam, yang keempat adanya penjelajahan samudra, dan yang terakhir perkembangan ilmu pengetahuan sosial. Oke, kita masuk pada pembahasan pertama, yakni runtuhnya Kekaisaran Romawi. Romawi berjaya pada masa pemerintahan Octavianus Augustus, yang mana kekuasaannya itu meliputi seluruh Eropa, Afrika Utara, dan Afrika Barat. Namun, pada tahun 476 Masehi, Romawi mengalami keruntuhan yang berakibat pada jalinan dagang Asia dan Eropa merosot. Nah, hal inilah yang dikenal dengan istilah Dark Age. Dark Age atau zaman kegelapan. Nah, zaman kemunduran ini itu membuat tatanan hidup bangsa-bangsa di Eropa menjadi kacau balau, menjadi rusak. Selain itu, keruntuhan Kekaisaran Romawi juga disebabkan oleh beberapa hal, yakni diantaranya adalah invasi dari suku Barbar. Kemudian adanya masalah ekonomi dan ketergantungan pada kerja paksa. Ada juga munculnya Kekaisaran Romawi Timur. Yang seterusnya, invasi berlebihan dan overspending di bidang militer. Selanjutnya ada korupsi dan ketidakstabilan politik. Kemudian kedatangan bangsa Hun dan migrasi suku Barbar. Nah, selanjutnya ada munculnya agama Kristen dan hilangnya nilai-nilai tradisional. Dan yang terakhir adalah melemahnya Legiun Romawi. Nah, beberapa tersebut merupakan latar belakang dari runtuhnya Kekaisaran Romawi. Kemudian memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu terjadinya Perang Salib. Nah, Perang Salib merupakan perang yang melibatkan masyarakat dari Eropa melawan Turki Seljuk dan orang Arab. Perang ini disebut Perang Salib oleh orang Kristen dan Perang Suci oleh orang Muslim. Perang ini berlangsung selama kurang lebih 200 tahun. Dan mengapa sih Perang Salib itu terjadi? Nah, beberapa faktor penyebab terjadinya Perang Salib diantaranya yaitu perebutan kota Yerusalem. Yang kedua, adanya larangan peziarah Kristen untuk mengunjungi Yerusalem. Kemudian yang ketiga, merebut Spanyol yang telah 7 abad dikuasai oleh dinasti Umayyah. Kemudian penyebab terakhir yaitu Paus Urbanus berusaha untuk mempersatukan kembali gereja Roma dengan gereja di Romawi Timur, seperti di Konstantinopel, Yerusalem, dan Alexandria. Dengan adanya Perang Salib ini, terdapat beberapa dampak, yaitu yang pertama, jalur perdagangan Eropa dan Timur Tengah menjadi terputus. Apalagi dengan dikuasainya Konstantinopel, maka para pedagang Eropa mulai mencari jalan lain untuk mendapatkan rempah-rempah secara langsung. Kemudian yang kedua, bangsa Eropa mulai mengetahui kelemahan mereka dari orang Islam dan Timur, sehingga
Mereka mencoba untuk mengejar ketertinggalan itu dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara besar-besaran. Kemudian dampak yang ketiga yaitu adanya motif balas dendam di kalangan orang-orang Kristen terhadap orang Muslim karena kekalahannya dalam peperangan di dunia timur dalam rangka menguasai jalur perdagangan. Memasuki materi selanjutnya yaitu mengenai jatuhnya Konstantinopel ke umat Islam. Jatuhnya Konstantinopel ini dipimpin oleh Sultan Muhammad II dan menimbulkan kesulitan bagi bangsa Eropa, khususnya dalam bidang pertahanan. Nah, kenapa sih Konstantinopel itu bisa jatuh ke umat Islam? Nah, hal itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, yaitu adanya perang saudara. Kemudian yang kedua, adanya kota masih dalam tahap pembangunan. Kemudian yang ketiga, ketidakmatangan pemerintahan. Dan yang terakhir, adanya serangan bangsa Uni Soviet. Selanjutnya mengenai penjelajahan samudra. Bangsa Eropa terkenal dengan kemahirannya dalam pelayaran. Selain itu, dalam pencarian rempah-rempah hingga perburuan mutiara dari timur dan juga faktor yang mendorong penjelajahan samudra itu sendiri. Di antaranya adalah adanya semangat penaklukan atau reconquista terhadap orang yang beragama Islam. Kemudian yang kedua, jatuhnya Konstantinopel atau ibu kota imperium ke tangan dinasti Utsmani Turki. Kemudian yang ketiga, adanya keinginan untuk mengetahui lebih jauh mengenai rahasia alam semesta, keadaan geografinya, dan bangsa-bangsa yang tinggal di belahan bumi lain. Selanjutnya, adanya keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah. Selanjutnya, kisah penjelajahan Marco Polo, yaitu seorang pedagang dari Venezia, Italia ke Cina yang dituang dalam buku yang berjudul Book of Various Experience. Kemudian yang keenam, adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan atau kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Kemudian yang ketujuh, adanya teori Kopernikus dan Galileo Galilei. Dan yang terakhir, adanya ambisi 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Dan yang terakhir, latar belakang dari kedatangan bangsa Barat ke Indonesia adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan mendorong bangsa Barat untuk melakukan penjelajahan. Penemuan seperti kompas navigasi dan mesin menjadi hal yang sangat penting. Hal ini dibuktikan dengan penemuan benua Amerika oleh Christopher Columbus, seorang penjelajah dari Italia. Lantas, kalau dipikir-pikir, apa saja sih tujuan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia? Nah, beberapa tujuan bangsa Barat ke Indonesia yaitu adanya motivasi 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Gold itu berkaitan mengenai kekayaan. Jadi, kedatangan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Kemudian, glory. Glory itu berkaitan dengan kejayaan atau kekuasaan. Jadi, yang dimaksud glory yaitu keinginan untuk mencari kejayaan, kekuasaan, dan juga kemenangan. Kemudian, yang terakhir ada gospel, yaitu keinginan untuk menyebarkan atau memperluas atau bahkan mengajarkan agama Nasrani atau Kristen. Jadi, ketiga hal itulah yang merupakan yang melatar belakangi
kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dengan paham yang dibawanya, yaitu paham kolonialisme dan imperialisme. Baik, mungkin sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.